Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Ignatius Miring. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai cara untuk melakukan pemilihan. Cara untuk melakukan pemilihan penyanyi atau memprediksi, mengidentifikasi penyanyi dari lagu. Di sini tuh ada soal UTS. Di sini lagunya apa? Soalnya itu ini. Kumpulkan lagu-lagu minimal dari 10 orang penyanyi berbeda dengan jumlah lagu minimal 10 lagu per penyanyi. Berarti kalau kita hitung itu 10 orang penyanyi berbeda dan satu penyanyi itu 10 lagu. Berarti itu ada sekitar 100 lagu yang akan kita lakukan pengolahan data. Dan pilihan lagunya dapat dangdut, pop, rock, daerah, koplo, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ini buatlah model untuk mengidentifikasi sebuah lagu tersebut siapa penyanyinya. Jadi tugas kita ini untuk kali ini adalah membuat model untuk mengidentifikasi sebuah lagu siapa penyanyinya. Jadi kita akan mengidentifikasi dari lagu siapa penyanyi lagu tersebut. Oke, kita langsung saja ke di sini kita telah menggunakan data lagu disimpan di folder singer. Di sini ada folder Betaria Sonata, Bro Riwarantika, Christine Panjaitan, Dian Pesesa, Nia Daniati, Panbers, Rati Purwasih, Rinto Harahap, Tommy J Pisa, dan Trio Ambisi. Ini lagu-lagu penyanyi lama semua ya. Dan di sini juga sudah terdiri dari 10 lagu. Bro Riwarantika ini Christine Panjaitan lagu-lagunya. Lalu ada juga lagu Dian Pesesa ini. Lagu dari Nia Daniati. Ini dia. Lagu Panbers ini. Dan ini Rati Purwasih. Ini untuk lagu Rinto Harahap ada 10 juga. Ini lagu Tommy J Pisa. Dan juga ini lagu Trio Ambisi ada 10. Oke. Kita langsung ke codingan tadi. Bagian codingannya. Di sini udah dibagi menjadi beberapa, nanti kita akan membahasnya mengenai salah satu. Di sini kita akan pertama-tama akan membahas mengenai library yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan library Librosa. Lalu kita glob. Itu juga ada perlu glob. Baru juga NumPy. Dan kita juga perlu Matplotlib untuk membuat plotnya. Dan juga kita perlu mengimport library TensorFlow. Dan jangan lupa untuk mengolah data ini kita perlu library Crush.
Karena di sini kita untuk melakukan membuat modelnya kita akan mengimport juga sekuensial dari keras ini. Dan juga dance juga kita lakukan import activation dan juga ini import. Yang pertama itu kita akan bersama-sama membahas mengenai displaynya, display dari MSVC. Oke, jadi di sini kita akan membuat display MSVC-nya. Kita membuat variabelnya dulu. Ini untuk meload songnya. Untuk meload filenya, y di browser.load. Jadi di sini untuk meload lagu-lagunya. Pertama kita akan melakukan meload songnya dulu. Atau ini kita menggunakan fungsi display MFCC dari songnya. Jadi kita akan di sini akan membuat satu display atau penggambaran dari MFCC lagu ini. Itu. Jadi di sini kita menggunakan plot. Dia dibuat plt.figure figure size dia 10 kali 4. Dia 10. Ini X-nya 10 ini 10 dan Y4. Itu panjangnya, ukurannya. Oke, di sini kita menggunakan aksisnya time. Ini X-nya, aksisnya ini time. Dan di sini Y ini aksisnya ini atau kita dapat menyebut ini kan satunya hertz, berarti sekitar apanya frekuensinya lah gitu. Lalu di sini pertama di sini dia ada untuk menampilkan display MCC-nya nih, memanggil fungsinya ini. Jadi yang pertama dipanggil ini dulu. Oh ya, pertama kita jalankan yang ini. Nah, dia akan melakukan memanggil library-nya ini. Lalu kita panggil bagian yang ini. Maka dia akan diproses seperti ini. Dia akan membentuk plotnya. Nah, ini plot dari lagu Bettaria Sonata ini tak mungkin lagi. Nah, dia display dari lagu tersebut. Sedangkan untuk display dari lagu Jangan Ganggu Aku dari Pururi Marantika sedang diproses. Nah, ini dia. Dia lagu Pururi Marantika ini kalau kita lihat dia ada menitnya sekitar 5 menit gitu. Dan di sini 4-10 lebih. Kita lihat dia pasti lebih dari 5 menit di sini, dan di sini lebih dari 4-10. Bettaria Sonata lagunya tak mungkin lagi. Kalau dilihat di sini tak mungkin lagi. Nah, di sini dia di sini tak mungkin lagi. Mana nih tadi? Nih. Nah, dia 440. Dia kan lebih dari 410. Nah, di sini 410-nya, di sini 440-nya. Sedangkan ini lebih dari 5 menit. Di sini di lagu Pururi Marantika jangan ganggu aku. Nih. Nah, dia sekitar 5 menit 30 detik. Dan di sini juga 5 menit, di sini 30 detiknya. Berarti dia 5 menit 30 detik. Udah sesuai ya dengan gambar dengan lagunya. Nah, dia untuk mendisplay atau menampilkan lagunya. Lalu di sini selanjutnya kita akan melakukan ekstrak dari lagu ini. Di sini ekstrak fiturnya kita pilih Y. Jadi kita di sini buat variabel Y, librosa load untuk meloadnya tadi lagunya. Lalu kita buat variabel MCC dengan membuat fitur librosanya. Lalu di sini kita buat normalisasinya. Kita buat normalisasi dari lagu ini. Dan di sini dibuat minus 60.000 itu
Karena kita mengambil datanya itu untuk mengambil suara penyanyinya, kita mengambil data itu dari belakang ke depan, dari belakang ke tengah. Jadi, atau bisa juga dari 0 sampai 25.000, tapi kita mengambilnya dari belakang ke tengah 60.000 karena ya biasanya kalau dalam satu lagu itu penyanyi itu mulai bersuara ketika di tengah-tengah lagu yang mulai bersuara karena pasti ada intro gitu. Sini kita akan melakukan ekstrak fitur songnya dengan menggunakan lagu dari Christine Panjaitan yang berjudul Sudah Kubilang dan lagu Satukanlah Hati Kami. Sini coba kita jalankan. Dia sedang proses. Nah, ini dia. Ini hasil dari mengekstrak fitur songnya. Jadi dari hasilnya ini kita mendapatkan hasil berupa array. Inilah dia array-arraynya. Dan selanjutnya ini kita akan menjalankan fungsi generate label. Apa itu generate fitur dan label ini? Dia nanti di sini akan menggunakan semua fitur dan labelnya. Dan di sini terdapat beberapa array, data dalam bentuk array. Di sini ada array 0, array 1, ada sekitar 10 isinya, 10 data, tapi dia untuk array-nya dihitung dari 0. Di sini array 0, baru ini array 1, 2, 3, array 4, array 5, array 6, 7, 8, 9. Jadi di sini dia akan menghitung globnya. Menghitung data dari jumlah lagunya. Jadi misalnya dari penyanyi ini dia berapa jenisnya. Lalu di sini diproses dengan di sini berapa jumlahnya lagu, penghitungan jumlahnya lagu dari S ini nama penyanyinya atau nama folder direktori tempat penyanyinya itulah. Lalu di sini ada pengulangannya. Oke, di sini selanjutnya kita akan melakukan convert-nya. Di sini akan di-convert-nya. Di sini coba kita jalankan saja. Nah, dia akan diproses, dia akan dilakukan generate fitur dan labelnya. Nah, sini prosesnya lumayan lama. Jadi agak sabar-sabar saja karena dia pasti memakan waktu. Seperti ini dia sedang memproses 10 lagu dari penyanyi Betharia Sonata. Ya, dari sini dia sudah beranjak ke lagu Bro Marantika. Saya sedang melakukan generate fitur dan labelnya. Di sini dia sudah lanjut ke processing 10 lagu dari Christine Panjaitan. Nah, selesai dari lagu Christine Panjaitan, dia memproses 10 lagu dari Dian Piscesa. Nah, setelah dari si Dian Piscesa, dia akan memproses 10 lagu dari penyanyi Panbers. Nah, selanjutnya dia memproses 10 lagu dari penyanyi Ratih Purwasih. Setelah dari Ratih Purwasih, dia memproses 10 lagu dari Rinto Harahap. Nah, setelah dari Rinto Harahap, dia memproses 10 lagu dari Nia Daniati. Setelah dari Nia Daniati, selanjutnya akan diproses lagu dari Tommy J. Pisa. Nah, terakhir ini dia akan memproses lagu dari Trio Ambisi. Sesuai dengan urutan tadi, dia akan memprosesnya ini.
9 lagu telah proses dan satu penyanyi terakhir dari trio ambisi. Oke, dia telah selesai memproses fitur dan label dari lagu-lagu ini. Oh iya, tadi lupa. Untuk melakukan ini, melakukan proses generate dan fitur dan labelnya, kita harus perhatikan di sini itu format file yang kita gunakan. Di sini dibuat MP3 karena di sini di folder ini kita memakai lagu dengan format MP3. Kita bisa mengganti apabila kita menggunakan lagu dengan format WAV, kita bisa menggunakan format WAV di sini. Sini tinggal buat ubah menjadi WAV. Nah, jadi kan sini kita telah menggenerate fitur dan labelnya. Selanjutnya kita akan panggil fitur dan label ini. Nah, di sini dia telah muncul fitur dan labelnya. Di sini ada 100,60.000 dan juga ada 110. Ini dia data hasil dari fitur dan label ini. Dan di sini kita di variable explorer ini kita dapat melihat sudah banyak hasil dari input testnya, singernya. Ini di sini fitur dan label ini adalah ini hasil yang telah kita lakukan dari proses tadi. Nah, datanya sebanyak ini. Dia nanti ini kita akan gunakan sebagai data untuk melakukan trainingnya. Ini seperti ini. Kita lanjut. Setelah kita melakukan ini, fitur dan labelnya, kita akan menjalankan lagi proses selanjutnya. Ini di shuffle secara random, dilakukan training, lalu dilakukan printnya, training dan tesnya. Di sini ada data ini 80, 60.010 di sini. Berarti ini menandakan bahwa dari 100 lagu ini kan di sini ada ini ada training dan ini testingnya. Berarti kit ini menandakan hasil ini bahwa dari 100 lagu ini kita menggunakan 80 lagu sebagai data untuk di training dan 20 lagu sebagai data untuk di testing. Lalu di sini dijalankan. Oke. Lalu kita panggil untuk training input dan labelnya dan testingnya. Nah, ini dia. Jadi inputnya 80,60.000 dan labelnya itu 80,10. Ini dia untuk data trainingnya. Sedangkan untuk testingnya ini 20 lagu dengan inputnya 60.000 dan untuk labelnya 10. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan training. Sini kita jalankan. Nah, di sini jalankan dia. Ini hasilnya. Dia mengadakan training dari 64 sampel dengan validasi 16 sampel. 16 sampel ini. Dengan epochnya 1/10. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ada loss-nya dan akurasinya. Dan juga model sequential 4. Di sini ada.
Nah, di sini dia telah dilakukan trainingnya. Di sini ada loss 2,2228 dan dengan akurasi 0,2000. Nah, di sini kita telah membuat kode untuk melakukan save modelnya dengan judul Singers HDF5, dan di sini kita akan meload modelnya dari file yang berjudul Singer HDF5. Ini kita dapat melihat hasilnya dari sini. Nah, dia udah tersimpan model tadi dengan nama Singers 2 HDF5. Jadi itu dia. Terus kemudian di load dan di print model-model dari model 2 ini dengan yaitu summary-nya. Di sini dia nih. Inilah dia hasil summary-nya. Jika ini telah selesai, maka kita akan melakukan prediksi. Kita prediksi. Nah, di sini kita menggunakan lagu Nia dan Niati dengan judul Gelas-Gelas Kaca dan juga Panbers dengan judul Gereja Tua untuk dilakukan prediksi. Nah, di sini kita dapat melakukan secara satu persatu. Nah, di sini kita coba lakukan prediksi, jalankan. Nah, kita jalankan yang pertama dulu, gelas-gelas kaca. Dia di sini diprediksi dengan di mana dia terletak di array nomor 4. Di sini dia. Array nomor 4 atau di posisi nomor 4. Nah, kita lihat di sini. Nia dan Niati dengan judul lagu Gelas-Gelas Kaca, dia prediksinya itu berada di posisi nomor 4. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Itu dia posisi lagu Nia dan Niati ini. Nah, di sini dia hasilnya di prediksinya benar karena di sini juga confidence-nya 100% atau 1,00. Lalu kita coba lakukan prediksi terhadap lagu ini, Gereja Tua. Kita lakukan prediksi terhadap lagu Gereja Tua. Kita lihat berapa hasilnya. Kalau di sini tadi yang pertama dia ngambilnya di nomor 5. Apakah tetap sama? Itu. Kita coba lihat. Di sini dia prediksinya nomor 5. Kita lihat pada area nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 0. Salah. Sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia terletak pada posisi penyanyi di nomor 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga dia confidence-nya 100. Berarti kita dapat mempercayai hasil dari prediksi ini. Lalu kita selanjutnya akan membuat confusion matrix-nya. Di sini kita akan melakukan confusion matrix-nya. Pertama kita akan membuat dalam bentuk array-nya dulu. Jadi hasil dari lagu ini, dari semua ini, setelah dilakukan prediksi model-modelnya ini, dia akan menghasilkan dalam bentuk array seperti ini dia hasilnya. Dan juga di sini kita dapat menghasilkan confusion matrix-nya dalam bentuk plot.
Nah, ini dia. Jadi di sini dapat dilihat terdiri dari predicted label dan true label. Di sini yang bagian X ini dia menghasilkan label dari prediksinya. Ini berdasarkan prediksinya, yaitu beta resonata, Brurimarantika, Christine Panjaitan, Dilpisesa, Panbers, Relatif Ruasih, Rinto Harahap, Niadaniati, Tomije Pisa, dan Triambisi. Sedangkan untuk tabel kebenarannya itu ini. Di atas itu pertama beta resonata, Brurimarantika, Christine Panjaitan, Dilpisesa, Panbers, Relatif Ruasih, Rinto Harahap, Niadaniati, Tomije Pisa, dan Triambisi. Jadi seperti inilah dia hasil konfusi matriksnya. Itu dia tadi kita sudah sampai bawah membahas mengenai cara untuk mengidentifikasi nama penyanyi dari lagu-lagu yang telah kita dapatkan tadi. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih.